perumpamaan bagi Bani Israel. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau kami menghendaki, kalau kami berkehendak, niscaya kami jadikan di antara kalian para malaikat di muka bumi yang turun-turun menggantikan kalian. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sesungguhnya ia, putra Maryam, benar-benar tanda hari kiamat, maka janganlah kalian meragukannya. Wattabi'un, dan ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Wala yasuddannakumus syaitan, dan jangan setan menghalangi kalian. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini yang sudah kita mulai pembahasan tadi ya, ayat ke-57. Dalam ayat ke-57 Allah menyatakan, tatkala putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu bersorak-sorai karenanya. Tatkala putra Maryam dijadikan perumpamaan, mereka tiba-tiba bersorak-sorai karenanya, bergembira karenanya. Dan ini sudah kita bahas. Artinya ayat ini sebelumnya Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, Allah menunjukkan firman-Nya, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar jahanam. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar jahanam. Karena bahan bakar jahanam dari apa? Manusia dan batu, kan? Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar jahanam, bahan bakar api neraka. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini tujukan pada siapa? Orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. Orang-orang musyrik jahiliyah, orang musyrik Arab. Kalian, wahai orang-orang musyrik Arab, musyrik Quraisy, dan apa yang kalian sembah, kalian dan apa yang kalian sembah, apa yang mereka sembah? Berhala-berhala, kan? Kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar jahanam. Ini ancaman Allah kepada musyrikin Quraisy. Namun ketika turun ayat ini, bukannya mereka sadar, mereka malah berkata, kalau gitu kami rela jadi bahan bakar jahanam. Kami rela juga sembahan-sembahan kami jadi bahan bakar jahanam karena nanti ditemani oleh Isa. Ya, kenapa? Isa juga disembah selain Allah. Kan tadi katanya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, Isa ini disembah selain Allah. Berarti udah kami rela lah. Nanti kita sama-sama, kami dengan Lata, Uzza dan Isa sama-sama masuk neraka. Ini maksudnya, jelas ya. Jadi mereka ingin membantah gitu loh. Makanya Allah kabarkan dalam ayat ini, ketika Nabi Isa disebutkan sebagai perumpamaan, tadi contoh, maka tiba-tiba kaummu merasa gembira, bersorak-sorai. Farihu bima sami'u. Ketika disebutkan nama Isa, ini berarti kalau begitu ya sudahlah. Kalau memang segala sesuatu selain Allah yang disembah akan masuk neraka, udah kami rela. Kami, sembahan kami. Kenapa? Nanti akan ditemani oleh Isa. Nah ini. Padahal kenyataannya ayat tadi tidak menyinggung Nabi Isa. Ya. Jelas apa ya? Nggak menyinggung Nabi Isa. Nah, terus bagaimana? Kita lanjutkan lagi ya. Intinya ayat tadi nggak menyinggung Nabi Isa. Kenapa? Ayat tadi berlaku bagi berhala, ya, yang atau orang yang rela disembah selain Allah. Adapun manusia yang tidak rela disembah, tentu saja tidak mungkin jadi bahan bakar jahanam, ya. Nah, kita baca keterangan dari Imam Al-Mahalli di sini. Jadi mereka di sini ketika disebutkan Nabi Isa sebagai perumpamaan, mereka bersorak-sorai. Idza qaumuka minhu yasiddun, tiba-tiba kaummu,
Karena perumpamaan tadi yasiddun, bersorak-sorai. Maksudnya apa? Yadhakun farahan bima sami'u. Mereka tertawa karena senang dengan apa yang mereka dengar. Maksudnya turun ayat itu bukannya bikin sadar mereka senang. Oh ya udahlah, kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan masuk neraka. Ya udah, kalau begitu Isa akan menemani kami di neraka. Nah ini orang musyrik ya, bukannya sadar malah mereka makin terus menentang Allah. Lalu Allah mengabarkan setelah itu, waqalu a'alihatuna khairun amhu. Mereka berkata, apakah ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami lebih baik atau dia? Dia ini siapa? Isa ya, putra Maryam di sini. Jadi apakah sembahan-sembahan kami Lata, Uzza, Manat, Hubal lebih baik atau dia? Jadi artinya gini, kalau memang Isa lebih baik, Isa juga masuk neraka. Kalau sembahan kami lebih baik daripada Isa, sama juga sembahan kami masuk neraka, Isa pun masuk neraka. Ini mereka ingin berdebat, membela kebatilan. Ya, ini orang keras kepala begini. Mereka sebenarnya berdebat bukan untuk artinya membela kebenaran, tapi menentang kebenaran. Padahal kebenaran sudah nampak di depan mata mereka. Mereka berkata, apakah ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami lebih baik atau dia atau Isa? Fanarda an takuna alihatuna ma'ah. Kami ridho kalau gitu, rela jika sembahan-sembahan kami bersama Isa di neraka. Nah ini pernyataan mereka. Lalu Allah menyatakan ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidaklah menyebutkan nama Isa sebagai perumpamaan kepadamu kecuali untuk membantah. Jadi ketika menyebutkan contoh Nabi Isa itu hanya untuk membantah, karena mereka sendiri tidak mengakui Nabi Isa. Jelas ya, ini orang musyrik Quraisy nih. Beda dengan orang Nasara mengakui ya. Mereka tidaklah menyebutkan Nabi Isa sebagai perumpamaan kecuali untuk membantah. Khusumatan bil batil, kata Imam Al-Mahalli, yaitu untuk membela kebatilan. Li'ilmihim, karena mereka tahu annama li ghairil aqil fala yatanawalu Isa alaihissalam. Karena mereka tahu Isa, kata ma dalam ayat tadi, sesungguhnya kalian, dan apa, ma ini ma, apa diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Apa ini li ghairil aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Maksudnya apa tidak berakal? Yang berakal itu siapa? Manusia ya. Sedangkan yang tidak berakal ya benda seperti patung, batu dan semacamnya. Ya. Jelas ya? Fala yatanawalu Isa, kalau begitu tidak mencakup Nabi Isa. Nah, ini keterangan Imam Al-Mahalli, cuman Bapak-bapak perlu kita kritisi. Memang kalau kita belajar bahasa Arab ya, ma itu untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Man, misalkan man atau misalkan gini, man abuk, siapa ayahmu? Dijawabnya nama orang kan. Terus misalkan ma kitabuk, apa bukumu? Misalkan kitab kitab fikih, ini tidak berakal kan. Nah memang asalnya begitu, tapi dalam prakteknya dalam Al-Quran tidak mesti semua kata ma itu untuk yang tidak berakal. Ada ayat yang menyebutkan itu juga untuk yang berakal. Makanya pernyataan Imam Al-Mahal ini bisa dikritisi juga ya. Yang jelas gini, Nabi Isa tidak termasuk ancaman, termasuk dalam ayat yang diancam tadi, ayat yang surat Al-Maidah, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan jadi bahan bakar jahanam. Alasannya bukan karena ma ini untuk yang tidak berakal, Nabi Isa tidak mesti, bukan itu, tapi karena Nabi Isa tidak rela disembah, itu saja. Jelas Bapak ya? Karena kalau penggunaan kata ma, ini kalau kita belajar bahasa Arab, ma ini nggak mesti hanya untuk yang tidak berakal, yang berakal pun bisa masuk situ. Apa contohnya? Ada yang tahu? Fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah apapun yang menyenangkanmu, 2, 3, atau 4. Ini ayat berbicara tentang apa?
Poligami kan? Di sini Allah menggunakan kata ma, bukan man. Berarti kata ma ini nggak mesti untuk yang tidak berakal, yang berakal pun masuk. Dan masih ada lagi ayat yang berbicara demikian ya. Ya intinya bantahan Imam Al-Mahalli kurang tepat. Yang tepat, kenapa Nabi Isa tidak termasuk dalam ayat tadi? Karena Nabi Isa tidak rela disembah. Seandainya Nabi Isa rela disembah, masuk dalam ayat tadi. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar jahanam. Jelas Bapak ya? Lalu Allah nyatakan balhum, jadi mereka tidaklah menyebutkan nama Isa kecuali untuk membantah saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum orang-orang yang suka berdebat. Syadidul khusuma, kata Imam Mahalli, yang keras dalam berdebat. Siapa itu? Quraisy. Ya, orang Quraisy adalah orang yang suka berdebat, pintar bersilat lidah. Ya. Ini diakui. Makanya orang-orang Khawarij, ketika Ibnu Abbas datang ke orang Khawarij, kan 5.000 orang keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, keluar dari Kufah, tinggal di daerah namanya Harurah. Makanya mereka disebut Haruriyah, orang yang tinggal di Harurah. Nah, ketika Ibnu Abbas datang ke sana dengan memakai pakaian yang bagus, langsung disindir. Bagaimana ini pakaian kamu nih Ibnu Abbas? Jadi kesannya ini nggak layak bagi ahli ilmu, ahli ibadah, sahabat Nabi. Orang dekat dengan Nabi nggak pantas seperti ini. Jadi bayang mereka harusnya kalau seorang yang soleh, orang berilmu itu pakai pakaian yang kasar, pin bolong-bolong, tidak indah. Maka Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah Ta'ala membantah mereka. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan siapa yang mengharamkan perhiasan yang sudah Allah berikan dan juga rezeki-rezeki yang baik? Siapa yang bisa mengharamkan? Ada yang berani mengharamkan? Artinya tidak boleh ada yang mengharamkan rezeki yang baik dan perhiasan-perhiasan. Perhiasan ini artinya bukan, nggak mesti laki-laki memakai nggak mesti pakaian yang indah, Bapak. Ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, Ibnu Abbas membantah mereka dengan menyebutkan ayat ini. Namun apa reaksi mereka? Bukannya nerima, malah menyebutkan ayat tadi, balhum qaumun khasimun. Jangan debat sama Ibnu Abbas. Mereka itu orang-orang yang suka berdebat. Maksudnya apa? Karena Ibnu Abbas ini orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini orang suka berdebat, nggak usah diladen. Nah itu ujung-ujungnya mereka pakai apa istilahnya? Klasis. Nah ini gaya-gaya orang sesat begitu. Nggak bisa mengalahkan hujah yang dibangkitkan fanatisme suku. Wah, ini orang Quraisy nih. Karena orang Khawarij rata-rata Bapak bukan orang Quraisy. Bukan orang Quraisy. Kebanyakan mereka ketika muncul itu orang-orang Badui. Orang-orang pedalaman. Dan orang Badui kan tahu sendiri. Apanya istilahnya? Karakternya keras gitu loh. Walaupun setelah itu nggak mesti orang Badui, cuman ketika muncul pertama kali orang-orang Khawarij itu muncul dari kalangan orang-orang Badui. Orang-orang pedalaman yang tingkah laku keras, kasar. Jadi mereka melecehkan orang Quraisy. Nah ini juga tidak layak ya. Ini ciri-ciri orang sesat begitu. Nggak bisa mengalahkan hujah, akhirnya menggunakan sara, istilahnya rasisme gitu. Oh, kamu ini bangsa rendahan kayak gitu. Kamu ini orang bukan keturunan suku yang mulia. Nah ini rasisme. Sama seperti Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika didatangi orang Khawarij, ngajak memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, pemimpin yang zalim, terkenal kejam. Namun dinasihati oleh Al-Hasan Al-Basri, orang Khawarij ini bukannya nerima, mereka malah nyatakan, udah tinggalkan orang bekas budak ini, keturunan budak ini. Tinggalkan orang keturunan budak ini. Jadi yang dilihat bukannya hujjah, tapi apa? Status Al-Hasan Al-Basri. Karena Al-Hasan Al-Basri memang keturunan, istilahnya bukan budak, Bapak. Orang Ajam, maaf. Bukan orang Arab. Nah kebetulan orang Khawarij ini orang Arab. Ketika nanya ke Hasan Al-Basri, bukan orang Arab nih, jawabannya nggak memuaskan mereka. Ini orang Ajam, nggak usah dengarkan. Nah maka kita sebagai ahlus sunnah salafiyun
Jangan sekali-kali kita menolak kebenaran karena perbedaan ras, suku, nggak boleh seperti itu. Dalam Islam semua suku sama, nggak bisa dibedakan. Yang membedakan apa? Ketakwaan. Jadi jangan sampai kita meniru orang ahli bid'ah dengan menolak kebenaran dengan alasan ini dia suku rendahan. Nggak boleh kayak gitu. Ya, itu ciri-ciri orang-orang sesat. Ya, jelas ya. Kita lanjut lagi. Jadi Allah menyatakan ketika orang-orang musyrik Quraisy menolak mempermasalahkan bahwasanya mereka dan sembahan mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka mempermasalahkan itu dengan menyebutkan tentang siapa? Nabi Isa. Ya. Namun Allah katakan mereka tidaklah menyebut nama Isa kecuali untuk membantah saja, bukan untuk menerima kebenaran, membantah. Ya. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Ya. Ini orang suka berdebat. Memang terkenal orang Quraisy pintar bersilat lidah. In huwa illa abdun an'amna alaih. Tidaklah Isa kecuali hamba yang telah kami beri nikmat kepadanya. Tidaklah Isa kecuali hamba yang telah kami beri nikmat kepadanya. Nikmat berupa apa? Bin nubuwah kata Imam Al-Mahalli, yaitu kenabian. Allah sudah memberikan nikmat kepada Isa berupa kenabian, dijadikan nabi. Dan ini nikmat yang sangat besar ya. Jadikan nabi itu bukan nikmat yang kecil, nikmat besar. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami menjadikan Isa sebagai perumpamaan bagi bani Israil, bagi bani Israel. Maksudnya apa? Allah menjadikan Isa sebagai perumpamaan bagi bani Israel biwujudihi min ghairi ab, yaitu dengan menjadikan Isa tanpa ayah. Dan ini suatu yang unik ya kan. Makanya di sini disebutkan kal mathal li gharabati yustadallu bihi ala qudratillahi ta'ala ala ma yasha. Ini dijadikan seperti perumpamaan karena keanehannya, keunikannya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala apa yang Dia kehendaki. Artinya ketika Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel tanpa ayah, ini sebagai tanda kekuasaan Allah ya. Karena unik, zaman itu mana ada orang lahir tanpa ayah. Kalau zaman sekarang lahir tanpa ayah aneh. Orang udah mikirnya wah ini gak beres. Tapi kalau itu enggak, itu memang luar biasa ya. Jadi perumpamaan karena keunikannya, keanehannya, dan itu dijadikan dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Berarti Allah Maha Kuasa menciptakan seseorang tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Contohnya siapa? Nabi Adam ya. Lalu berikutnya, walau nasya, Allah setelah itu menyatakan walau nasya la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau kami berkehendak, kalau kami mau, niscaya kami jadikan di antara kalian para malaikat di muka bumi yang saling turun saling mewarisi. Kalau kami berkehendak, kami jadikan di antara kalian para malaikat. Maksudnya badalakum, sebagai ganti kalian. Jadi Allah mengancam di sini musyrikin Quraisy, kalau Allah mau, Allah bisa saja kalian wahai musyrikin Quraisy diganti jadi para malaikat di muka bumi yang saling mewarisi, turun menurun, bi annuhlikakum, di mana kami akan membinasakan kalian lalu mengganti kalian dengan para malaikat itu. Ini kalau Allah berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak demikian ya. Artinya ini ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Allah sanggup menjadikan apa? Manusia dihabisi semuanya di muka bumi, lalu diganti para malaikat yang turun istilahnya saling mewarisi, beranak pinak istilahnya gitu, dan memakmurkan bumi, beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya, dan tidak ada yang mendurhakainya. Ini kalau Allah berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak demikian. Kira-kira apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa nggak dibinasakan aja manusia, digantikan oleh malaikat? Apa hikmahnya?
Hah? Ya kalau para malaikat beribadah pada Allah tidak durhaka, wajar. Kenapa? Tidak diberikan syahwat. Nah, sedangkan manusia diberikan syahwat tapi bisa taat. Nah, ini begini. Jelas Bapak ya? Sama seperti ini Bapak. Ada orang tinggal jadi orang soleh, bertakwa, tapi tinggal di Arab Saudi. Biasa aja. Orang ini berpegang pada sunnah. Oh gimana? Dia orang sahibus sunnah, ahlus sunnah, semangat mengamalkan sunnah. Di mana tinggalnya? Di Arab Saudi. Biasa aja kayak ini. Tapi dia orang berpegang teguh pada sunnah, dia semangat mempraktikkan sunnah. Di mana? Di pedalaman Indonesia misalnya. Nah, ini baru begini. Kalau orang bisa mempraktekkan sunnah di Arab Saudi wajar, nggak terlalu istimewa. Tapi kalau bisa mempraktekkan itu di Indonesia, terutama di pelosok-pelosoknya, nah ini luar biasa ya, bukan biasa, di luar kebiasaan. Ya tidak? Ya itu ya. Kita lanjut. Lalu Allah menyatakan wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha, dan sesungguhnya benar-benar tanda hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian meragukannya. Sesungguhnya dia benar-benar tanda hari kiamat. Dia itu siapa? Isa ya. Nabi Isa adalah tanda hari kiamat. Tu'lamu binuzulihi. Hari kiamat bisa diketahui lewat turunnya Isa. Artinya Bapak-bapak, kalau sudah turun Nabi Isa, nah dengar kita, beliau turun di Menara Putih di Damaskus, tandanya hari kiamat tinggal menghitung. Tinggal sebentar lagi hari kiamat ya. Dan tentu saja sebelumnya muncul apa? Dajjal dulu. Udah muncul Dajjal sekarang. Dajjal ya masih ada, terikat. Nah ini ya. Imam Mahdi aja belum ada kan? Kecuali yang ada di mana katanya kemarin muncul Imam Mahdi itu, Muhammad Qasim apa itu? Nah ini Bapak ya, jadi belum ada Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi belum ada. Buktinya apa? Masjidil Haram imamnya masih siapa? Syekh Sudes kan? Syekh Sudes namanya siapa? Mahdi. Nah Imam Mahdi itu nanti dia jadi imam kaum muslimin, mengimami kaum muslimin ya. Dan ketika itu umat Islam satu komando. Nah kita masih satu komando atau masih pecah-pecah nih? Kita masih terkotak-kotak kan, ada Indonesia, Malaysia. Ini tandanya hari kiamat masih jauh. Kalau itu nyantai nggak juga. Kita nggak tahu. Bisa jadi kita meninggal hitungan tahun muncul Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Muncul Dajjal, turun Nabi Isa. Ya ini artinya di satu sisi kita senang, di sisi lain juga kita harus khawatir ya. Jangan terlalu percaya diri. Oh saya nggak akan nemui Dajjal. Belum tentu. Karena tanda-tanda hari kiamat yang lain banyak terjadi di zaman sekarang. Buktinya apa? Kita udah dengar berapa hari yang lalu terjadi gempa bumi kan di 2 negara langsung. Ini tanda banyak gempa bumi, tanda hari kiamat. Belum lagi ilmu agama sudah tidak dianggap penting, sudah ditinggalkan. Ini tanda hari kiamat. Lalu banyaknya perzinahan, tandanya hari kiamat. Lalu berikutnya apa lagi? Banyak anak yang durhaka pada orang tua. Iya tidak? Tanda hari kiamat. Ya, jadi banyak ya. Kita juga harus khawatir ya. Ya kita lanjut. Jadi di sini Allah menyatakan sesungguhnya Isa ini adalah tanda hari kiamat. Artinya lewat turunnya Nabi Isa diketahui terjadinya hari kiamat. Tanda sudah dekatnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka jangan kalian meragukannya. Tasyukkanna fiha, jangan kalian menjadi ragu, bimbang tentangnya, tentang hari kiamat tersebut. Wattabi'un, dan ikutilah aku. Ikutilah aku. Aku ini siapa? Nabi Isa. Artinya di sini kata Imam Al-Mahalli, wa qul lahum, katakanlah kepada mereka wahai Isa, ittabi'un, ikutilah aku ya. Hadza siratum mustaqim. Masih ikutilah aku ala tauhid, di atas tauhid. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Maksudnya hadzal ladzi amurukum bi siratul mustaqim. Apa yang kuperintahkan kepada kalian ini adalah jalan yang lurus. Apa yang aku perintahkan? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa? Menauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini jalan yang lurus. Artinya kalau ada orang yang menyekutukan Allah, berarti jalannya tidak lurus, berarti belok. Ya.
Lalu Allah nyatakan wala yasuddannakumus syaitan, dan jangan sekali-kali setan menghalangi kalian. Menghalangi dari apa? Yasrifannakum an dinillah, yaitu memalingkan kalian dari agama Allah. Jangan sampai setan memalingkan kalian dari agama Allah. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu benar-benar musuh yang nyata. Bayyinul adawah, permusuhannya sangat jelas dan terang. Berarti kalau nyatakan musuh harus dijauhi, bukan dijadikan red devil, setan merah, malah dibanggakan klub setan merah. Nggak boleh Bapak ya. Setan itu harus dibenci, dijauhi, bukan dibanggakan klub setan merah. Ada kan? Nah, itu orang kafir. Makanya orang muslim jangan ya. Atau bikin status setan, nama saya setan apa, nggak boleh. Nggak boleh. Itu bagaimana cabai setan? Allah alam. Ya, artinya gini, kalau kita memberikan nama, di situ ada unsur setan itu seakan-akan ditinggikan, jangan, nggak boleh. Atau kesannya seperti meremehkan, juga jangan. Ya, seperti misalkan ada istilahnya sambal neraka, misalkan rasanya apa? Kenapa neraka pedas? Nah, jangan kayak gitu. Kesannya kita meremehkan neraka. Begitu juga setan, kalau misalkan dijadikan nama makanan, nama tempat, ini kesannya apa? Mengagungkan setan, iya nggak? Ya klub Red Devil, setan merah. Kira-kira ini celaan atau pujian? Pujian. Nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Loh, apa ada orang menamakannya setan? Ada. Dulu saya masih ingat aja, 13 tahun yang lalu. Ya 13 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu lah kurang lebih. Di sebuah blog keroyokan misalnya. Ada orang menamakan dirinya setan. Setan EA. EA itu singkatan nama dia. Disebut setan. Bangga dia menamakan dirinya setan. Bangga. Boleh seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu ya. Ya itulah surat Az-Zukhruf dari ayat 57 sampai 62 ya. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, yakni keutamaan Nabi Isa, sebab beliau adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, di mana Allah menciptakan beliau tanpa ayah ya. Ini faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, tercelaknya sikap suka berdebat. Tercelaknya sikap suka berdebat. Makanya di sini Allah menyebutkan orang-orang Quraisy ketika itu ya. Ketika itu Bapak ya. Adapun setelahnya kan masuk Islam Quraisy. Allah mencela orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, balhum qaumun khasimun. Mereka adalah orang yang suka berdebat. Nah, orang suka berdebat orang tercela. Karena orang ketika berdebat biasanya tujuannya apa? Menamakan dulu hebat dia. Orangnya jago berhujah, jago berargumen. Nah, orang seperti ini biasanya pindah-pindah. Maksudnya apa pindah-pindah? Sekarang gini. Nyata Bapak ya, ada saya nggak perlu saya sebutkan namanya lah. Dulunya orang ini Masya Allah ngaji, cuma karena masih udah kenal dakwah, tapi karena suka berdebat, pemikiran jadi aneh-aneh. Dia tadinya udah bagus ya, tiba-tiba jadi orang takfiri, Khawarij berubah lagi jadi ini, terakhir jadi kayak orang sufi, berubah terus. Nah, ini Allah sesatkan lewat debat. Makanya dalam hadis disebutkan, tidaklah suatu kaum disesatkan oleh Allah setelah mendapatkan petunjuk kecuali gara-gara suka debat. Kalau orang suka debat, nah dipastikan orang ini nggak beres. Jelas ya. Loh, bukankah Ahlussunnah mendebat Ahlul Bid'ah? Bukankah Imam Ahmad mendebat Jahmiyah? Betul. Tapi apakah Imam Ahmad di setiap majelis, sini, saya mau debat sama kamu? Ada dalam riwayat begitu. Setiap datang suatu majelis ngajak debat. Ada kan? Memang debat tidak semuanya tercela.
Ada debat yang tercela, ada yang terpuji. Yang terpuji untuk membela kebenaran, tapi bukan jadi kebiasaan. Jelas ya? Kalau jadi kebiasaan tercela, ya. Setiap kemana-mana debat terus, sehingga akhirnya orang kenalnya tukang debat. Jelas apa ya? Ya, pertama kita tentu husnudzon Ahmad Didat dalam rangka membela agama Allah. Cuma yaitu kita kan nggak tahu kan, seorang bisa jadi pertama niatnya ikhlas, cuma bisa jadi Allah selimpangkan ketika dia sudah mendapatkan apa? Masa banyak, timbullah rasa ujub. Makanya jangan jadikan debat sebagai apa istilahnya metode dakwah. Para ulama ahlu sunnah ada tidak yang jago debat? Ada pasti, tapi apakah setiap momen mereka debat? Gak ada loh Pak. Debat itu kadang-kadang tidak dijadikan kebiasaan. Ibnu Abbas jago debat. Buktinya Khawarij 5.000 orang nih, 3.000 orang, 2.000 orang tobat, 3.000-nya keras kepala. Artinya jago debat kan? Kalah orang Khawarij. Tapi apakah setiap kesempatan Ibnu Abbas datang ke orang ini debat? Nah, kalau dibutuhkan saja. Jelas ya? Ya mungkin cukup sampai sini, waktunya udah habis. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan faidah terkait ayat-ayat tadi ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.